Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, suatu hari di tengah keheningan yang tak biasa, hatimu tiba-tiba bergetar tanpa sebab. Ada rasa yang sulit dijelaskan, tenang tapi juga haru. Seakan-akan sesuatu di dalam dirimu sedang mengenali sesuatu yang telah lama hilang. Bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tapi dengan rasa yang halus dari dalam dada. Dan saat itu terjadi, ruhmu tahu, ada cahaya yang sedang memanggilnya pulang. Itulah tanda, kau sedang dipertemukan dengan guru sejati. Bukan untuk memujanya, tapi untuk mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu sebenarnya. Bab 1, panggilan yang tidak pernah salah alamat. Kadang, dalam hidup yang tampak tenang di permukaan, ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kau mungkin sedang duduk sendirian, atau berjalan tanpa tujuan, lalu tiba-tiba hatimu bergetar tanpa sebab. Ada sesuatu yang mengetuk lembut di dalam dada, seolah-olah seseorang memanggilmu dari kejauhan. Panggilan yang tidak menggunakan suara, tapi rasa. Itulah panggilan ruh. Ia tidak pernah salah alamat. Karena jauh sebelum jasad ini mengenal dunia, ruhmu telah menandai arah pulangnya, telah berjanji untuk suatu pertemuan yang hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya tiba. Maka ketika waktu itu datang, ketika kau bertemu seseorang dan hatimu bergetar tanpa alasan, ketahuilah, itu bukan pertemuan biasa. Guru sejati tidak selalu datang dengan tanda-tanda yang mencolok. Ia mungkin berjalan di hadapanmu dengan sederhana, berbicara tanpa banyak kata, tapi dari dirinya terpancar sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang menembus batas pikir. Ia tidak perlu memperkenalkan dirinya, karena ruhmu telah mengenalinya jauh sebelum matamu melihatnya. Dalam tatapan yang lembut, dalam senyum yang teduh, ada cahaya yang membuatmu merasa pulang. Saat itu kau akan sadar bahwa bukan jasadmu yang mengenali dirinya, tetapi ruhmu yang sedang mengingat. Ada getaran halus yang membangunkan sesuatu yang lama tertidur di dalam dirimu. Kau tak bisa menjelaskannya, tapi kau tahu, inilah dia. Sosok yang dulu pernah menuntunmu, entah di mana, entah kapan. Dan pertemuan itu tidak selalu diwarnai dengan kata-kata, kadang hanya dengan satu tatapan, atau bahkan tanpa sapaan. Namun dalam diam itu, kau tahu ruhmu sedang bersujud, berterima kasih atas janji yang akhirnya ditepati. Guru sejati tidak datang untuk membuatmu kagum. Ia datang untuk membuatmu mengenal dirimu sendiri. Kehadirannya bukan untuk mengikat, tapi untuk membebaskan. Ia tidak menambah beban pada pundakmu, justru meringankannya dengan kebeningan. Ia tidak menuntunmu kepada dirinya, tapi menuntunmu untuk kembali kepada Allah. Maka jangan heran jika pertemuan dengannya terasa seperti membuka tirai dari dalam dirimu sendiri, seperti menemukan cahaya yang ternyata sejak lama telah berdiam di sana. Dan disitulah rahasia besar itu bersemayam. Bahwa pertemuan dengan guru sejati bukan sekadar takdir duniawi, tapi janji ruhani. Ia adalah pertemuan antara dua cahaya yang saling mengenal, saling menyapa tanpa suara. Ketika itu terjadi, dunia seolah berhenti sejenak. Tidak ada yang perlu dijelaskan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya rasa yang menenangkan, yang berbisik lembut di kedalaman hati. Akhirnya, kau tiba di jalan yang dulu telah kau janjikan. Bab 2, pertemuan yang tak terjelaskan. Ada pertemuan yang tidak bisa dijelaskan oleh waktu, tidak bisa diukur oleh logika, dan tidak dapat dimengerti oleh siapapun selain oleh ruh yang mengalaminya. Saat pertama kali menatap wajahnya, entah mengapa dadamu terasa lapang, matamu teduh, dan jiwamu tenang tanpa alasan. Tidak ada dialog panjang, tidak ada pengantar yang rumit. Namun ada sesuatu yang menyentuhmu begitu dalam. Kau merasa seperti baru saja mengingat sesuatu yang sudah lama terlupa. Seolah seluruh perjalanan hidupmu, segala luka dan pencarian, ternyata hanyalah jalan panjang menuju satu momen ini. Sebuah pertemuan yang bukan kebetulan, tetapi panggilan dari takdir ruhani yang telah ditulis sebelum dunia berputar. Ruh tidak mengenal bahasa manusia, ia berbicara lewat rasa, lewat getaran yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Ketika dua ruh yang pernah berjanji untuk saling menuntun, akhirnya bertemu, dunia seolah berhenti sejenak.
Di balik tatapan yang sederhana itu, ada sambungan yang tak terlihat, seperti cahaya yang menyentuh cahaya. Dan saat itu terjadi, akal kehilangan kata-kata, tetapi hati justru mengerti semuanya. Kau tahu, pertemuan ini bukan karena kau mencari, tapi karena kau dipanggil. Guru sejati tidak kau temukan dengan langkah kakimu, melainkan dengan izin Tuhan yang mempertemukan dua cahaya yang saling mengenal. Kau mungkin tidak segera paham siapa dirinya, tapi jiwamu merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan. Ada rasa damai yang menenangkan, tapi juga ada rasa takut, bukan karena gentar, melainkan karena sadar di hadapannya tidak ada yang bisa disembunyikan. Guru sejati membawa cermin yang jernih, yang memantulkan wajah asli dari jiwamu. Ketika kau menatapnya, kau tidak sedang melihat seseorang, kau sedang melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa sandaran, tanpa pura-pura. Dan di sanalah perjalanan sejati itu dimulai, bukan untuk mengenal dia, tapi untuk mengenal dirimu sendiri. Pertemuan seperti itu seringkali sunyi, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tanda yang luar biasa. Tapi dalam kesunyian itu, ada cahaya yang menetes perlahan ke dalam hati, menumbuhkan rasa syukur yang tidak bisa dijelaskan. Kau merasa seperti seorang pengembara yang akhirnya menemukan sumber air di tengah padang tandus. Setetes saja cukup untuk membuatmu hidup kembali. Dan sejak saat itu, meski langkahmu masih berat, arahmu sudah jelas. Kau tahu kemana harus pulang. Maka jangan heran jika setelah pertemuan itu, hatimu berubah tanpa kau sadari. Dunia yang dulu tampak besar kini terasa kecil. Hiruk-pikuk yang dulu menggoda kini tak lagi menarik. Sebab ketika ruh telah mengenali sumber cahayanya, ia tak lagi mengejar bayangan, ia akan terus rindu, terus berusaha mendekat, meski harus berjalan dalam gelap. Sebab ia tahu, di ujung jalan itu, ada cahaya yang telah menunggu sejak lama. Dan dalam diamnya, ia memanggilmu dengan lembut. Kembalilah, engkau sudah menemukanku. Bab 3. Cahaya yang tidak menyilaukan. Guru sejati tidak datang membawa sorotan, tidak hadir untuk membuatmu kagum dengan keajaiban, atau terpana dengan kata-katanya. Ia hadir dalam kelembutan, dalam kesederhanaan yang justru menundukkan egomu tanpa paksaan. Cahaya yang ia bawa bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan. Ia tidak membuatmu merasa kecil karena rendah, tapi kecil karena sadar bahwa di hadapan Allah tak ada yang lebih besar selain Dia. Dalam kehadirannya kau tidak merasa dihakimi, melainkan diterangi. Ia tidak mengangkat dirinya tinggi, tapi justru menunduk agar hatimu bisa merasakan bahwa ilmu sejati adalah kerendahan hati yang disinari makrifat. Cahaya dari guru sejati tidak membakar, tetapi menghangatkan. Ia tidak membutakan, tapi membuka pandangan batinmu sedikit demi sedikit, sesuai kesiapan jiwamu. Ia tidak pernah memaksa, karena ia tahu setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk siap. Kau akan melihat bagaimana setiap kata darinya seolah menetes pelan ke dalam hati, menembus dinding kesombongan yang selama ini membatu. Tanpa kau sadari, kata-katanya mulai hidup di dalam dirimu, membimbingmu dalam diam, bahkan ketika kau jauh darinya. Itulah tanda bahwa cahayanya telah bersemayam, bukan di pikiranmu, tapi di hatimu. Guru sejati tidak menarikmu kepada dirinya. Ia justru menunjukkan jalan agar kau semakin dekat kepada Allah. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, sebab ia tahu setiap pujian yang tidak diarahkan kepada Tuhan adalah hijab bagi yang memuji. Dalam setiap nasihatnya, ada arah yang lembut namun pasti. Lihatlah kepada Dia, bukan kepadaku. Ia mengajarkan bahwa segala kebaikan bukan bersumber dari dirinya, tetapi hanya pantulan dari cahaya ilahi. Maka semakin kau mengenalnya, semakin kau akan mencintai Allah, karena melalui dirinya, kau mulai memahami rasa rindu yang sebenarnya. Seringkali guru sejati justru hadir tanpa banyak bicara. Ia tidak sibuk menjelaskan tentang ketuhanan, sebab cahayanya sendiri sudah menjadi penjelasan. Diamnya adalah zikir, geraknya adalah ibadah, dan tatapannya adalah doa yang hidup. Di hadapannya, kau tidak butuh bukti, karena hatimu sendiri sudah menjadi saksi. Ia tidak butuh pengikut, karena setiap jiwa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya
adalah murid yang telah pulang ke pangkuan Tuhannya, maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula keheningan yang ia bawa. Dan bila kau beruntung mengenali sosok seperti itu, jangan buru-buru mengaguminya. Pandanglah ia sebagaimana cermin yang memantulkan cahaya dari sumber aslinya, Allah. Sebab begitu banyak manusia berhenti di wajah guru, hingga lupa melihat siapa yang ia tunjukkan. Guru sejati tidak ingin disembah, tidak ingin dipuja. Ia hanya ingin agar kau melihat Tuhan sebagaimana ia melihatnya. Dengan cinta, dengan takut, dan dengan rindu yang suci. Cahaya mereka tidak menuntunmu untuk memeluk mereka, tetapi untuk memeluk kebenaran yang telah lama menunggu di hatimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kau akan tahu, cahaya yang darinya berasal ternyata adalah cahaya yang juga telah lama menyala dalam dirimu. Bab 4. Diam yang mengajarkan lebih dari 1000 kata. Ada saat ketika guru sejati tidak berbicara sama sekali. Ia hanya duduk dalam diam, matanya teduh, nafasnya teratur, dan kehadirannya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam diam itu, tanpa suara, tanpa penjelasan, tiba-tiba hatimu mengerti sesuatu. Kau merasakan sebuah ilmu yang turun, bukan lewat telinga, tapi lewat rasa yang lembut. Saat itu kau sadar bahwa tidak semua pelajaran harus disampaikan dengan kata-kata. Ada ilmu yang turun hanya pada hati yang tenang, pada jiwa yang sudah siap menerima, pada murid yang mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran yang hidup. Diamnya guru sejati bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat cahaya turun. Di dalam diam itu, seolah waktu berhenti, dan hatimu dibimbing untuk mendengar suara yang paling halus, suara jiwamu sendiri. Kadang ia menatapmu lama, seolah hendak berkata tanpa berkata, lihatlah ke dalam dirimu. Dan di sanalah engkau mulai memahami bahwa ilmu sejati bukan sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang diingat kembali. Ia telah ada dalam dirimu sejak dulu, dan kehadiran sang guru hanyalah kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Tidak jarang, dalam keheningan yang diciptakannya, justru tangismu pecah, bukan karena sedih, tapi karena merasa disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Kau mungkin tak tahu apa yang membuatmu menangis, tapi hatimu terasa dibersihkan. Itulah air mata rohani yang mengalir ketika tirai mulai terbuka. Dan dalam setiap tetesnya, ada penyerahan yang lebih dalam, ada kerendahan hati yang baru lahir. Kau mulai memahami bahwa diam seorang guru sejati adalah zikir yang berbentuk kehadiran. Ia tidak menuntutmu untuk paham, ia hanya mengajakmu untuk hadir. Sepenuhnya, dalam kesadaran yang hening guru sejati tidak berusaha mengubahmu lewat perdebatan, tapi lewat ketenangan. Ia tahu, setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh, maka ia tidak memaksamu untuk cepat, tidak mendorongmu dengan keras. Ia hanya menjadi seperti bumi, menampung segala benih, memberi ruang untuk tumbuh, dan menunggu dengan sabar hingga bunga itu mekar dengan sendirinya. Ia tahu bahwa hakikat perubahan bukan karena nasihat yang keras, tapi karena rahmat yang lembut. Dan rahmat itu turun dalam diam, bukan dalam hiruk-pikuk suara. Maka ketika kau berada di dekat seorang guru yang banyak diam, jangan anggap ia tidak mengajar. Justru disitulah pelajaran paling tinggi berlangsung. Ia sedang mengajarkanmu cara mendengar dengan hati, cara memahami dengan nurani, cara menyerap makna tanpa perlu banyak bicara. Sebab kata-kata bisa memecah keheningan, tapi keheningan mampu melahirkan pemahaman yang tidak bisa dijangkau oleh kata. Dan saat akhirnya kau mengerti makna diam itu, kau akan tahu bahwa di balik setiap keheningan sang guru, ada doa yang sedang memelukmu dalam rahasia antara murid, guru, dan Allah yang maha mengajarkan. Bab 5. Ujian di balik pertemuan. Setiap pertemuan suci selalu membawa ujian, sebab di balik cahaya pasti ada bayangan yang mengujinya. Setelah ruhmu mengenal guru sejati, dunia akan menguji pengakuan itu. Kau akan diuji dengan keraguan, dengan rasa ingin menilai, bahkan dengan dorongan untuk menimbang kebenaran sang guru dengan ukuran pikiranmu sendiri. Padahal guru sejati bukan untuk dinilai, melainkan untuk dikenali dengan hati. Ia bukan datang untuk menuruti keinginanmu, tetapi untuk menyingkap lapisan-lapisan nafsu
yang selama ini menghalangi pandanganmu kepada Tuhan. Dan seringkali, ketika kau belum siap menerima cahayanya, yang pertama kali terbakar adalah bagian gelap dalam dirimu sendiri. Kadang, ujian itu hadir dalam bentuk jarak guru sejati, bisa tampak menjauh, tidak memperhatikanmu, seolah menolak kehadiranmu. Namun sesungguhnya, disitulah pelajaran paling halus berlangsung. Ia sedang mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan cahaya pada dirinya, tapi pada Allah yang menjadi sumber dari segala cahaya. Guru sejati tidak ingin kau berjalan dengan menggandeng tangannya, melainkan agar kau berdiri dengan kekuatan yang lahir dari imanmu sendiri. Maka ketika ia tampak pergi, jangan tergesa menuduhnya berubah. Justru di saat itu, ia sedang mendidik jiwamu untuk menemukan kehadirannya di dalam dirimu. Ujian juga bisa datang dari hatimu sendiri, dari rasa cinta, dari rasa kagum, dari dorongan untuk memuja. Kau akan diuji agar tidak berhenti pada sosok sang guru, agar cintamu tidak berubah menjadi peribadatan terhadap makhluk. Guru sejati tidak pernah meminta pengagungan, karena ia tahu betul bahwa setiap cinta yang sejati harus bermuara pada Allah. Maka jika kau benar-benar mencintainya, cintailah karena Allah yang menitipkan cahaya itu padanya. Jangan biarkan rasa itu menjadi belenggu yang mengikatmu kepada dirinya, tetapi biarkan ia menjadi jembatan yang menuntunmu kepada Tuhanmu. Dan ada pula ujian yang datang dalam bentuk kesalahpahaman. Kau akan menemukan sisi-sisi manusiawinya, dan mungkin hatimu akan terguncang. Namun disitulah keikhlasan diuji. Apakah kau melihat gurumu sebagai manusia yang memantulkan cahaya Tuhan, ataukah kau hanya mencintai bayangannya? Jika kau berhenti pada manusia, kau akan kecewa. Tapi jika kau melihat Allah di balik segala sesuatu, kau akan tetap tenang, sebab kau tahu yang sejati tidak pernah berubah. Guru hanyalah jendela, yang abadi hanyalah cahaya yang menerobos melaluinya. Maka jangan takut pada ujian, sebab ujian adalah tanda bahwa perjalananmu nyata. Setiap rintangan yang datang setelah pertemuan bukanlah penghalang, tapi penyaring. Ia memisahkan mana cinta yang lahir dari nafsu dan mana cinta yang lahir dari iman. Guru sejati tidak ingin murid yang bergantung, tapi murid yang bangkit. Ia hadir bukan untuk menjadi sandaran, tapi untuk menunjukkan kepada siapa sebenarnya engkau bersandar. Dan ketika kau berhasil melewati ujian itu, kau akan mengerti bahwa yang sejati tidak pernah meninggalkanmu, karena ia tidak hadir di luar dirimu, melainkan telah bersemayam di dalam hatimu, bersama cahaya yang dulu ia nyalakan atas izin Allah. Bab 6. Mengenal diri, jalan menuju sang guru. Tidak semua yang mencari akan menemukan, sebab tidak semua yang berjalan benar-benar memahami arah langkahnya. Banyak yang mengembara mencari guru di luar, tapi lupa menengok ke dalam. Padahal jalan menuju guru sejati selalu dimulai dari pengenalan diri. Sebab siapa yang belum mengenal dirinya, ia tidak akan mengenal siapa yang menuntunnya. Guru sejati tidak akan datang pada hati yang masih asing terhadap dirinya sendiri. Ia menunggu di ujung perjalanan batin, di tempat di mana kesadaran mulai berbisik pelan. Aku ingin kembali kepada yang menciptakanku. Saat bisikan itu lahir, itulah tanda bahwa perjalananmu sudah dimulai. Ruh yang mengenal dirinya akan tahu dari mana ia berasal dan kepada siapa ia harus pulang. Ia tidak lagi sibuk menilai dunia, tidak lagi haus akan pengakuan, sebab hatinya mulai mengingat asalnya, cahaya. Dan ketika ia telah mengenali cahayanya sendiri, maka ia akan dipertemukan dengan seseorang yang memantulkan cahaya yang sama. Itulah guru sejati. Pertemuan itu bukan karena pencarian yang keras, melainkan karena kesiapan yang tulus. Sebab guru tidak datang kepada yang banyak bertanya, melainkan kepada yang benar-benar siap mendengar. Tidak kepada yang haus pengetahuan, tapi kepada yang rindu kebenaran. Namun mengenal diri bukan perkara mudah. Ia bukan sekadar tahu nama, sifat, dan kelemahan diri. Ia adalah perjalanan sunyi menembus lapisan demi lapisan batin, hingga yang tersisa hanya kejujuran di hadapan Allah. Kau akan melihat betapa banyak topeng yang selama ini kau kenakan. Topeng kesalehan, topeng pengetahuan, topeng kebanggaan. Semua itu akan jatuh satu persatu, hingga akhirnya kau berdiri tanpa apapun selain ketelanjangan jiwa yang jujur. Dan di saat itulah, guru sejati akan tampak.
sebab ia hanya mendatangi hati yang telah bersih dari ilusi tentang dirinya sendiri. Guru sejati tidak membawamu kepada dirinya, melainkan mengembalikanmu kepada dirimu sendiri. Dirimu yang sejati, yang mengenal Tuhannya tanpa perantara. Ia tidak menambahkan sesuatu yang baru, tetapi membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Ia tidak berkata banyak, hanya menunjukkan arah. Dan ketika kau mulai menapaki jalan itu, setiap langkahmu menjadi pelajaran, setiap kesalahan menjadi penuntun, setiap air mata menjadi wudhu bagi hatimu. Maka jangan takut pada perjalanan mengenal diri, meski terkadang gelap dan sepi, karena dalam sepi itulah Allah menuntunmu tanpa suara. Dan bila suatu hari kau sadar bahwa sosok guru sejati yang kau cari, ternyata selama ini telah dekat, entah dalam bentuk seseorang, entah dalam rasa yang lembut di hatimu, maka bersyukurlah. Sebab itu artinya Allah telah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri. Guru hanyalah cermin yang memantulkan cahaya yang telah ada. Maka ketika cermin itu tiba, jangan berhenti pada pantulan. Tataplah sumber cahayanya dan katakan dalam diam, "Ya Allah, Engkau yang mempertemukanku dengan dirinya agar aku bisa mengenalmu lebih dalam." Sebab sesungguhnya mengenal diri adalah awal dari mengenal Allah, dan guru sejati adalah jembatan halus menuju kesadaran itu. Bab 7. Cinta yang mengembalikan kepada sumber. Ada cinta yang menenangkan, bukan karena ia dimulai dari keindahan, tapi karena ia berakar dari kebenaran. Cinta itulah yang lahir ketika seorang murid mengenal guru sejatinya. Ia bukan cinta yang mengikat, bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang membersihkan. Kau tidak mencintainya karena pesonanya, karena tutur katanya, atau karena kedudukannya. Kau mencintainya karena melalui dirinya. Kau merasakan bagaimana Allah mencintaimu. Di hadapannya hatimu seperti disiram kesejukan yang tak pernah kau temui sebelumnya. Setiap kalimatnya menjadi obat, setiap tatapannya menenangkan luka batin yang bahkan tak kau pahami asalnya. Cinta seperti itu bukan kelemahan, melainkan rahmat yang menuntunmu untuk mengenali cinta yang lebih tinggi, cinta kepada Tuhan. Guru sejati tidak menuntut untuk dicintai, karena cintanya sendiri telah penuh. Ia tidak butuh pengakuan, sebab ia sudah larut dalam kasih Allah. Maka ketika engkau mencintainya, ia tidak akan menahanmu di sisinya, tapi perlahan menuntunmu menuju sang sumber cinta. Ia akan mengajarkanmu cara mencintai tanpa menggenggam, cara merindukan tanpa menuntut balasan, cara memberi tanpa berharap kembali. Dan perlahan kau akan memahami bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tapi tentang mengizinkan cahaya Tuhan mengalir melalui dirimu, kepada siapapun yang ditakdirkan menerimanya. Cinta kepada guru sejati bukan pengkultusan, ia bukan penyembahan terhadap sosok, tetapi penyadaran terhadap kehadiran ilahi yang hidup di balik setiap bentuk. Guru sejati tidak akan berkata, "Cintailah aku," tapi akan berbisik lembut, "Cintailah Allah sebagaimana Dia mencintaiku." Ia tidak ingin dijadikan perantara yang menghalangimu dari Tuhan, tetapi jembatan yang membawamu mendekat kepadanya. Maka bila cinta itu benar, ia akan membuatmu semakin rendah hati, semakin lembut dalam pandang, semakin ikhlas dalam berbuat. Sebab cinta yang datang dari cahaya tidak menimbulkan kebanggaan, melainkan penyerahan yang tulus. Dan bila suatu saat engkau merasakan sakit karena jarak dengan sang guru, atau karena rindu yang begitu dalam hingga melukai, ketahuilah, itu pun bagian dari pendidikan cinta. Allah sedang mengajarkanmu agar tidak mencintai bentuk, tapi makna. Agar kau tidak berhenti pada sosok, tapi terus berjalan menuju sang pemilik cinta guru sejati, akan membiarkanmu merasa kehilangan, agar kau mengerti bahwa ia bukan tujuan, melainkan tanda arah. Maka setiap kali rindu itu datang, ucapkan dalam hati, "Aku merindukanmu melalui dirinya, wahai Tuhanku, bukan dirinya semata." Dan pada akhirnya, cinta sejati kepada guru akan mengembalikanmu kepada sumbernya. Kau tidak lagi melihatnya sebagai manusia biasa, juga bukan sebagai sosok luar biasa, tetapi sebagai cermin jernih yang memantulkan wajah cinta Allah. Kau mencintainya karena di dalam dirinya kau melihat sifat-sifat Tuhan, kasih, hikmah, keteduhan,
dan rahmat yang menyelimuti. Maka cinta yang seperti ini tidak akan berakhir meski jasad terpisah, sebab ia tidak berakar pada dunia. Ia tertanam di alam cahaya, di tempat ruh-ruh saling mengenal sebelum mereka diturunkan ke bumi. Di sanalah semua cinta suci bertemu. Dan dari sanalah cinta kepada guru sejati akan selalu mengembalikanmu kepada Allah, sang sumber dari segala cinta. Bab 8. Ujian di hadapan sang guru sejati. Ketika engkau telah menemukan guru sejati, jangan mengira perjalananmu akan menjadi mudah. Justru di hadapannya, tabir yang paling halus akan disingkap. Guru sejati tidak datang untuk memanjakan murid, tapi untuk menelanjangi semua ilusi yang menutupi cahayanya. Ia akan menguji dengan cara yang tidak selalu bisa kau pahami. Kadang ia diam ketika kau butuh jawaban, kadang ia menjauh ketika hatimu begitu rindu, dan kadang ia menegur saat kau merasa paling benar. Semua itu bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang menuntun ruhmu untuk berdiri di atas kebenaran yang sejati, bukan kebenaran versi egomu. Engkau mungkin menangis di hadapannya, merasa tak sanggup menanggung beban perbaikan diri yang begitu berat. Tapi ketahuilah, air matamu di hadapan guru sejati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kehidupan. Ia menandakan bahwa hatimu mulai hidup, mulai peka, mulai mengenali bisikan ilahi yang dulu tenggelam dalam kebisingan dunia. Guru sejati akan membiarkanmu merasakan sakit, karena dari situlah ego yang membatu mulai retak. Ia tahu kapan harus menenangkanmu dan kapan harus membiarkanmu tersesat agar kau menemukan jalanmu sendiri. Ia tidak akan menggantikan langkahmu, tapi akan memastikan langkah itu mengarah pada Allah. Setiap teguran darinya adalah cermin, setiap diamnya adalah pelajaran, setiap senyumnya adalah rahmat yang lembut. Namun kau hanya akan memahaminya jika hatimu siap menunduk, sebab yang sombong akan melihat teguran sebagai penghinaan, dan yang tidak sabar akan menganggap diamnya sebagai penolakan. Padahal semua itu adalah ujian cinta yang halus. Apakah kau benar-benar datang untuk mencari Allah, atau hanya mencari kenyamanan rohani yang sementara? Guru sejati tidak ingin muridnya berhenti pada rasa tenang, tapi terus berjalan menuju fana dalam kehadiran Allah. Ada kalanya engkau merasa jauh darinya, seolah-olah hubungan batin yang dulu hangat kini dingin dan sepi. Jangan buru-buru menuduh guru menjauh, sebab seringkali yang menjauh adalah dirimu sendiri. Allah membiarkan jarak itu terjadi agar engkau belajar untuk tidak menggantungkan kekuatan pada sosok, tapi padanya. Guru sejati hanyalah bayangan cahaya yang mengantarmu ke sumber. Jika kau menggantungkan diri pada bayangan, maka engkau belum mengenal sumbernya. Maka bersabarlah, karena setiap jarak dari guru adalah panggilan untuk kembali lebih dalam kepada Allah. Dan bila engkau bertahan melewati semua ujian itu, air mata, sepi, teguran, bahkan rasa kehilangan, maka engkau akan menemukan ketenangan yang baru. Bukan ketenangan karena semua berjalan sesuai harapanmu, tapi karena kau mulai mengerti hikmah di balik setiap kejadian. Kau mulai melihat bahwa guru sejati bukan sekadar manusia yang menuntunmu, tetapi ayat hidup yang Allah turunkan agar kau memahami makna perjalananmu sendiri. Maka sujudlah dalam hati, ucapkan dengan lembut, "Ya Allah, Engkau uji aku agar aku mengenalmu lebih dalam. Engkau hadirkan guru agar aku tahu cara kembali kepadamu dengan benar." Itulah saat di mana ujian berubah menjadi rahmat dan sakit menjadi pintu menuju kedamaian sejati. Bab 9. Saat guru menghilang, tapi cahayanya tetap ada. Ada masa dalam perjalanan spiritual ketika guru sejati seolah menghilang dari pandanganmu. Tidak ada lagi suara yang menuntun, tidak ada lagi tatapan yang menenangkan. Bahkan kehadirannya yang dulu terasa begitu dekat kini, seperti lenyap dalam kabut tak bertepi. Kau mungkin merasa kehilangan arah, seolah seluruh cahaya padam bersamaan dengan kepergiannya. Namun ketahuilah, ini bukan akhir dari bimbingannya. Justru inilah babak yang paling penting, sebab pada saat itulah ia mengujimu untuk berjalan dengan cahayanya yang telah ditanamkan di dalam hatimu. Guru sejati tidak ingin muridnya bergantung selamanya. Ia ingin kau menemukan Allah dalam dirimu sendiri. Diamnya guru bukan berarti ia pergi. Kadang ia hanya berganti bentuk, dari suara yang terdengar menjadi bisikan lembut di dalam batin,
Dari senyuman yang terlihat menjadi kedamaian yang kau rasakan di tengah kesunyian. Guru sejati tidak mengikatmu dengan kehadiran, melainkan dengan kesadaran. Selama kau masih berpegang pada Allah, sesungguhnya kau tidak pernah berpisah darinya. Ia hanya memindahkan tempat bertemunya. Dari dunia luar menuju ruang paling dalam di hatimu. Tempat ruh bertemu ruh, tempat cinta tidak mengenal jarak. Ketika kau merindukannya, biarkan rindu itu menjadi doa. Jangan berusaha memanggilnya dengan suara, panggillah dengan zikir. Sebab guru sejati akan menjawab bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Ia akan menuntunmu dengan cara yang tak lagi bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Lewat ketenangan yang datang tiba-tiba, lewat kebijaksanaan yang muncul tanpa sebab, atau lewat air mata yang mengalir tanpa kesedihan. Semua itu tanda bahwa cahayanya masih bekerja di dalam dirimu, bahwa ruhmu masih berhubungan dengan ruhnya, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Jika engkau masih memerlukan sosok untuk percaya, maka perjalananmu belum selesai. Tapi bila engkau telah mampu melihat kehadiran guru dalam setiap hembusan napas, dalam setiap kejadian, dalam setiap nama Allah yang terucap, maka itulah saat di mana bimbingannya telah sempurna. Kau tidak lagi mencarinya di luar karena kau telah menemukannya di dalam. Kau tidak lagi merindukannya karena jarak, tapi karena cinta yang ingin terus mendekat kepada Allah. Disitulah murid dan guru benar-benar bersatu. Bukan dalam bentuk, tapi dalam cahaya. Dan ketika suatu hari kau menyadari bahwa seluruh ajaran, seluruh nasihat, seluruh keteduhan yang ia berikan, ternyata bukan untuk membuatmu mengaguminya, tapi untuk mengantarkanmu pada Allah, maka air matamu akan jatuh dengan rasa syukur yang dalam. Guru sejati tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menyembunyikan dirinya agar engkau dapat menemukan yang maha hadir. Maka bila dunia terasa sunyi, ingatlah, dalam kesunyian itulah suara Allah terdengar paling jelas. Dan mungkin di sanalah guru sejati sedang tersenyum, melihatmu akhirnya mampu berjalan sendiri dengan cahaya yang dulu ia nyalakan di dalam jiwamu. Bab 10. Ruh yang telah mengenal tak akan pernah lupa. Ketika perjalanan itu telah panjang, ketika air mata telah menjadi saksi malam-malam sunyi dan sujud yang dalam, engkau akan sampai pada satu titik di mana hatimu menjadi sangat tenang. Tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya, tidak lagi gelisah. Sebab ruhmu telah mengenal, dan yang telah mengenal tak akan pernah lupa. Ia mengenal bukan dengan mata, bukan dengan logika, tapi dengan cahaya yang Allah letakkan di dalamnya sejak sebelum dunia diciptakan. Dan ketika cahaya itu tersingkap, engkau akan memahami bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu hanyalah cara Allah mempertemukanmu kembali dengan apa yang pernah engkau ketahui di alam ruh. Cinta, bimbingan, dan kehadirannya yang tak pernah pergi. Ruh yang mengenal tidak lagi memandang guru sebagai sosok luar, melainkan sebagai bagian dari dirinya, yang mengingatkan ia sadar bahwa guru sejati tidak datang untuk dimiliki, tetapi untuk membangunkan kesadaran yang telah tertidur lama. Maka ketika ruh itu telah bangun, engkau akan melihat tanda-tanda Allah dimanapun. Dalam hembusan angin yang lembut, dalam cahaya pagi, dalam suara hati yang jernih. Setiap hal menjadi pengingat, setiap kejadian menjadi ayat. Dan di antara semua itu, kau akan merasakan getaran yang sama. Getaran cinta yang dulu mengantarkanmu bertemu guru sejati, yang kini mengantarkanmu langsung kepada Allah. Engkau tak lagi berdoa dengan kata-kata, tapi dengan keberadaanmu. Napasmu menjadi zikir, diammu menjadi tasbih, langkahmu menjadi sujud. Kau tidak lagi menunggu Allah datang, karena kau tahu dia tidak pernah pergi. Yang berubah hanyalah kesadaranmu. Dari mencari menjadi menyadari, dari mengharap menjadi menghadirkan. Di titik itu, engkau mulai memahami bahwa yang sejati dari semua pertemuan bukanlah bentuk atau suara, tapi cahaya yang menuntun ruh menuju asalnya. Guru sejati hanyalah penjaga pintu kesadaran itu, yang menuntunmu agar mampu melihat Allah dengan mata hati yang telah dibersihkan oleh cinta dan ujian. Dan bila suatu hari dunia terasa hening, tak ada guru, tak ada kata, tak ada tanda, janganlah takut. Hening itu bukan kehilangan, tapi kepulangan. Disitulah Allah berbicara tanpa suara, mengajar tanpa huruf, menuntun tanpa langkah.
Ruh yang telah mengenal tidak butuh lagi isyarat, sebab ia telah bersatu dengan arah. Ia berjalan bukan karena tahu kemana, tapi karena yakin siapa yang menuntun. Inilah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melebur dalam penyerahan total kepadanya. Dan akhirnya, engkau akan tahu bahwa segala pertemuan dengan guru sejati hanyalah permulaan dari pertemuan yang lebih agung, pertemuan dengan Allah sendiri. Guru hanyalah jembatan, dan tugas jembatan adalah dilalui. Maka ketika engkau telah menyeberang, jangan menoleh kembali karena rindu, tapi pandanglah ke depan dengan syukur. Ucapkan perlahan dalam hatimu, "Ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan guru sejati agar aku mengenalmu. Engkau pisahkan agar aku kembali hanya kepadamu. Kini aku mengerti, pertemuan sejati bukan antara aku dan dia, tapi antara aku dan Engkau." Dan pada saat kalimat itu terucap, seluruh perjalanan ruhmu menjadi satu lingkaran yang sempurna, berawal dari cahaya dan kembali ke cahaya. Tidak ada lagi jarak antara guru dan murid, antara pencari dan yang dicari. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, bahwa semua yang sejati, semua yang suci, semua yang dicintai, hanyalah Allah semata. Dan kini, bila ruhmu telah mengenal, jangan lagi mencari di luar. Tenangkan hatimu, karena pertemuan sejati bukan antara dua manusia, tapi antara ruh dan cahaya Tuhannya. Guru sejati tak pernah pergi. Ia hidup dalam kesadaran yang membuatmu selalu ingat kepada Allah, bahkan dalam diam.